Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait perhitungan PPh pasal 22 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Winnie Eka Putra, SE, MSI, CI, KNF. Dengan saya sendiri, Puan Maranti, NIM C1C020082, mahasiswa kelas R10, akuntansi 2020. Baik, memasuki materi pertama yaitu mengenai pengertian PPh pasal 22. Di mana yang telah ditampilkan PPh pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang atau bahan-bahan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Adapun juga pajak penghasilan pasal 22 dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya pemotongan akan menyetor dalam pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selanjutnya membahas mengenai PPh pasal 22 atas impor, di mana objek dan tarif PPh pasal 22 atas impor sendiri diantaranya itu barang tertentu, di mana dapat dilihat pada lampiran pertama PMK nomor 34/PMK.010/2017 terkurung dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Adapun juga barang tertentu lainnya dikenakan sebesar 7,5% dari nilai impor. Barang selain barang tertentu lainnya kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor atau API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor, dan yang lainnya juga bisa dapat dilihat yang seperti tampilkan. Adapun juga yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar penghitungan biaya masuk, yaitu Cost, Insurance, and Freight atau CIF ditambah dengan biaya masuk, dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabian di bidang impor. Baik, selanjutnya membahas pungutan PPh pasal 22 di mana Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya saat berhutang atau saat pelunasan, di mana PPh saat berhutang dan saat pelunasan, di mana pajak penghasilan PPh pasal 22 atas impor barang terhutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyerahan biaya masuk. Dalam hal pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pungutan pajak PPh pasal 22, di mana pajak penghasilan pasal 22 terhutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Adapun cara pemungutan, di mana pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara menyetor oleh importir yang bersangkutan dengan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, di mana penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Baik, selanjutnya masuk pada contoh kasus perhitungan PPh pasal 22 di mana atas impor. Di mana di sini dikatakan PT UMJ adalah importer telah memiliki API pada September 2018 melakukan impor barang pakaian selam dari Jepang dengan harga faktur sebesar 140.000 US dollar, biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean di mana Indonesia, masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur, di mana biaya tersebut dibayarkan oleh PT UMJ. Tarif biaya masuk sebesar 10% dari CIF, pungutan lain yang sah di daerah pabean yaitu sebesar 12 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu per $1 Amerika itu 14.500, sedangkan kurs Bank Indonesia per $1 Amerika itu 14.540, di mana diminta hitungan PPh pasal 22 yang harus dibayarkan PT UMJ. Adapun perhitungannya, baik, untuk pertama kita menghitung nilai impor, di mana dimasukkan dulu harga faktur atau cost sebesar 140.000 US dollar, ditambah dengan biaya asuransi atau insurance 0,5%, biaya angkut atau freight 11%, menjadikan CIF atau cost insurance freight menjadi 154.700 US dollar. Ditambah dengan biaya masuk dikalikan 10% dari CIF 15.470 US dollar, menjadikan nilai impor 170.170 US dollar. Dijadikan dalam rupiah dikalikan dengan 14.500 menjadikan 2.467.465.000. Adapun pungutan lain yang sah yang dikenakan itu sebesar 12 juta, menambahkan menjadikan nilai impor atau NI menjadi 2.479.465.000 rupiah.
Adapun dikenakan perhitungan selanjutnya itu perhitungan PPh pasal 2 atas impor, di mana besaran PPh pasal 22 yaitu dikalikan 10%, di mana yang telah dilampirkan pada poin pertama menjadikan 247.946.500. Mengapa 10%? Karena pakaian sendiri termasuk pengelompokan barang impor tertentu dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 10%, di mana dapat dilihat pada lampiran PMK nomor 110 garing PMK titik 010 garing 2018 huruf A dengan atau tanpa api. Baik, selanjutnya mengenai PPh pasal 22 bendaharawan. Adapun juga atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah. Adapun objek PPh tarif objek dan tarif PPh pasal 22 atas bendaharawan berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan di antaranya bendaharawan pemerintah yang kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendaharawan pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP, KPA atau penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh KPA dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak penambahan nilai. Baik, selanjutnya ada pun juga pungutan PPh pasal 22 di mana bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit surat pemerintah pembayar. Ada pun juga saat berhutang dan saat pemungutan, di mana pajak penghasilan kedua atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah berhutang dan dipungut oleh pada saat pembayaran. Untuk cara pemungutan sendiri wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, dan atau yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekan serta ditandatangani oleh pemungut pajak, serta setoran pajak tersebut berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Masuk kepada contoh kasus atas bendaharawan, di mana pada 11 September 2018 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung membeli peralatan senilai Rp962.500.000 sudah termasuk PPN 10% dari PT Haier. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut, untuk pembelian dengan di atas 200 juta dilakukan pembayaran mekanisme langsung, yaitu dibayarkan oleh bendaharawan umum daerah, dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, langsung kepada PT Haier. Untuk perhitungan PPh pasal yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut dapat atas pembayaran dihitung dengan pertama kita hitung dulu dasar pengenaan atau DPP, yaitu 100/110 dikalikan dengan 962.500.000 menjadikan 800.875 juta. Maka selanjutnya dicarilah PPh pasal 22 yang dipungut, di mana yang telah disampaikan sebesar 1,5% dari DPP, menjadikan 13.125.000. Selanjutnya masuk pada PPh pasal 22 atas industri tertentu, di mana untuk objek dan tarif PPh pasal 22 sendiri atas penjualan produk kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Adapun tarifnya diantaranya itu seperti penjualan kertas sebesar 0,1%, untuk penjualan baja 0,3%, dan yang lainnya yang tidak ditampilkan pada layar presentasi ini. Adapun untuk pemungutan PPh pasal 22 sendiri, yaitu di mana badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, kertas, baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Selanjutnya untuk saat terhutang dan saat pemungutan, di mana PPh pasal 22 atas penjualan hasil produk industri tersebut terhutang dan dipungut pada saat penjualan. Adapun cara pemungutan sendiri, di mana wajib disetor oleh pemungut di kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak, di mana pemungutan wajib menerbitkan bukti pemungutan pajak pasal 22 dalam rangkap 3, di mana rangkap pertama wajib pajak yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran lapor bulanan kepada kantor pelayanan pajak dilampirkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan 22. Adapun lembar terakhir yaitu ketiga, yaitu sebagai arsip pemungutan pajak yang bersangkutan. Adapun contoh kasus dan perhitungan atas industri tertentu, di mana ini mengambil industri kertas, yaitu PT Ambition Paper pada September 2018 menjual kertas hasil produksi kertas kepada PT Dejavu, salah satu distributor, dengan total harga sebesar 770 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Nah, untuk perhitungannya sendiri, di mana nilai transaksi sebesar 770 juta, DPP 100/110 dikali DPP menjadikan 700 juta, dan untuk pengenaan PPh pasal 22 sendiri, ini untuk kertas sendiri yang telah disampaikan yaitu 0,1%,
B ini sebesar dikalikan 700 juta menjadikan 700.000. Baik, sekian presentasi saya mengenai perhitungan PPh pasal 22. Mohon maaf jika ada kesalahan atau dalam pengucapan ataupun penulisan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.